Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Unsia, khususnya kelas MJ202. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri dari kelas MJ202. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah peluang bisnis, di mana presentasi ini adalah salah satu tugas ujian tengah semester genap 2023-2024 dari mata kuliah pengantar bisnis. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya. Beliau adalah Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM CDMS. Berkat arahan dan bimbingannya dari sesi pertama hingga sesi ke-6, hingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah peluang bisnis berbasis aplikasi yang bergerak di bidang jasa. Aplikasi ini saya beri nama aplikasi GoStick, yaitu Go Service Elektronik. Pembuatan aplikasi ini diilhami oleh kebutuhan masyarakat akan kebutuhan jasa servis elektronik yang cepat, mudah, dan terpercaya. Maraknya kerusakan elektronik serta minimnya layanan servis yang responsif menjadi dasar dari pembentukan aplikasi GoStick ini. Dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah cepatnya perkembangan elektronik. Pada zaman modernisasi sekarang ini, era digitalisasi, semua kalangan masyarakat menggunakan perangkat elektronik. Mulai dari handphone, laptop, TV, dan sebagainya. Maka percepatan perkembangan elektronik ini akan semakin cepat. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu dan tempat untuk mendatangi layanan service center. Dari beberapa wilayah di Indonesia yang masih kategori ujung pelosok gitu, seperti tempat saya, untuk mendatangi layanan service center ini sangatlah jauh dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lumayan besar. Terus yang ketiga, dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan servis elektronik. Di zaman serba digital ini, semua kalangan menggunakan elektronik. Dan tentu elektronik itu akan rusak. Dan ini akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan layanan servis elektronik itu sendiri. Yang keempat, keterbatasan layanan servis yang terpercaya. Untuk mencari referensi servis yang terpercaya itu akan amat sulit gitu. Jadi welcome to GoStick. Perkenalkan, GoStick ini adalah aplikasi mobile yang menyediakan layanan servis dan reparasi elektronik secara cepat dan mudah. Pengguna dapat dengan mudah memesan teknisi yang berpengalaman untuk datang ke lokasi pengguna dan atau mengirimkan elektronik ke mitra servis terdekat kami, baik itu smartphone, laptop, TV, kulkas, atau perangkat lainnya. Dari segi keunggulan aplikasi GoStick ini, yang pertama, kemudahan akses, tadi sudah dijelaskan, dapat diakses melalui smartphone, kapan saja, dari mana saja, memudahkan pengguna memesan servis dengan cepat. Lalu yang kedua, teknisi profesional. Aplikasi ini menyediakan teknisi yang terlatih dan berpengalaman dalam memperbaiki berbagai jenis elektronik. Lalu yang ketiga, transparan harga. Menyediakan daftar harga layanan servis yang jelas dan transparan, membantu pengguna merencanakan anggaran dengan baik. Lalu yang keempat, akses yang luas.
Aplikasi ini diharapkan menyebar di seluruh pelosok Indonesia sehingga memberikan kemudahan untuk pengguna mencari teknisi servis elektronik. Dari segi target pasar, saya menargetkan dua titik, yaitu target pertama adalah B2C, business to customer, yang terarah langsung kepada user, pengguna, dari semua kalangan, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Lalu, target pasar yang kedua adalah B2B, business to business, dari sekolah, kantor, atau outlet-outlet lain. Dapat ditargetkan, target pasar 70%-nya itu adalah dari B2C dan 30%-nya adalah dari B2B. Untuk potensi pasar, momentum pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan akan terus tumbuh, dan pada tahun 2030, pasar elektronik e-commerce diprediksikan menyumbang 33% atau 1.908 triliun bagi peta ekonomi digital Indonesia. Kebutuhan tenaga kerja dalam industri e-commerce diperkirakan meningkat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, manufacturing, dan jasa. Pasar e-commerce diproyeksikan mencapai USD 20,35 triliun pada tahun 2030, tumbuh pada CAGR sebesar 15%. Perkembangan pasar e-commerce memerlukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri teknologi informasi. Dilihat dari analisis SWOT-nya atau SWOT analisis, dari segi kekuatan, yang pertama, teknisi profesional, yang kedua, kemudahan akses, yang ketiga, transparansi harga, yang keempat, akses yang luas. Dari segi peluang, membangun kemitraan yang kuat dan luas. Yang kedua, menyediakan spare part elektronik yang lengkap. Yang ketiga, pengadaan pelatihan dan pendampingan untuk mitra. Dari segi kelemahan, yang pertama adalah keterbatasan teknologi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, estimasi harga yang tidak tepat. Lalu, untuk dilihat dari segi ancaman, yang pertama adalah dari persaingan, dan yang kedua, kendala dalam pengiriman. Adapun strategi pemasaran yang akan saya terapkan adalah dari segi pemasaran digital, seperti media sosial, iklan online, dan optimasi mesin pencari untuk menjangkau target pasar secara luas dan efisien. Lalu dari strategi branding, membangun identitas merek yang kuat, unik, dan mudah diingat, sehingga GoStick ini menjadi pilihan utama untuk layanan servis elektronik. Lalu dari segi penawaran yang menarik, memberikan penawaran spesial, potongan harga, dan program loyalitas untuk menarik minat dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat adalah kerjasama mitra. Membangun kemitraan strategis dengan toko-toko elektronik dan menyediakan servis-servis resmi untuk meningkatkan jangkauan layanan dan kepercayaan pelanggan. Lalu dari rencana keuangan. Dalam rencana keuangan, kami memperkirakan total investasi awal sebesar 800 juta rupiah untuk pengembangan aplikasi Ghostik, membangun infrastruktur, dan memperkuat tim. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk pengembangan teknologi, akuisisi mitra, dan kampanye pemasaran digital. Dapat digambarkan, total investasi awal sebesar 800 juta, biaya operasional per tahun sebesar 500 juta, perkiraan titik impas break even point adalah dalam jangka waktu 24 bulan. Sumber pendanaan, modal sendiri 60% dan investor adalah 40%.
Dari proyeksi pendapatan. Bulan pertama proyeksi pendapatan awal dari layanan servis elektronik Ghostik akan ditargetkan sebesar 10 juta rupiah. Lalu dari 6 bulan pertama, peningkatan pendapatan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan mitra servis ditargetkan adalah sebesar 100 juta rupiah. Dan tahun pertama, pendapatan tahunan yang diharapkan setelah fase awal pemasaran dan akuisisi pelanggan ditargetkan sebesar 300 juta rupiah. Lalu dari 5 tahun pertama, target pendapatan jangka panjang seiring dengan ekspansi layanan dan cakupan wilayah Ghostik ditargetkan sebesar 1 miliar rupiah. Jadi kesimpulannya bahwa aplikasi Ghostik ini adalah menawarkan solusi yang inovatif untuk masalah perbaikan perangkat elektronik di kalangan masyarakat urban dengan kemudahan pemesanan, transparansi harga, dan kualitas layanan yang terjamin. Ghostik siap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang membutuhkan layanan servis cepat dan terpercaya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.